Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri pastinya. Dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Oke, gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah SWT ya, dan dalam berkat dan serta rahmatnya tentunya. Oke, di kesempatan kali ini ada seri baru sih, yaitu seri prediksi saham. Jadi di seri prediksi saham kali ini saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman itu menganalisa saham ya, berkaitan dengan isu dan juga fundamentalnya lah lebih tepatnya. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya kalau kita bicara tentang analisa, sebenarnya sih memang analisa itu terdiri dari dua, yang pertama fundamental dan juga teknikal ya kan. Tapi pada realitanya sih bukan hanya terdiri dari dua analisa itu saja, tapi juga ada yang namanya disebut dengan analisa rumors ya, kalau saya boleh bilang seperti sentimen lah, analisa sentimen dalam hal ini. Nah ini meskipun sebenarnya kalau ditarik ke belakang, sentimen, rumor ataupun wacana yang berkaitan dengan sebuah emiten atau perusahaan dalam hal ini itu pada mulanya sih termasuk bagian dari analisa kualitatif gitu, analisa fundamental dalam hal ini kualitatif. Karena kalau kita ketahui analisa fundamental itu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu berkaitan dengan kinerja keuangan, kalau kualitatif itu berkaitan dengan kinerja manajerial ataupun yang berkaitan dengan seluruh aspek dari perusahaan itu, baik itu industrinya juga seperti itu. Oke. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk lebih menspesifikasikan lagi supaya lebih jelas lagi ya. Jadi kita akan mengkombinasikan antara analisa sentimen dengan analisa fundamental dalam hal ini, yaitu rasionya tentunya. Oke, dan topik yang kali ini saya bawa ya, yaitu tentang perbankan, dan bisa teman-teman bisa perhatikan di seri prediksi saham ini ya. Jadi nanti kita akan memproyeksikan harga saham, dalam hal ini ya tentu saja harga saham BBNI. Karena gini guys, ternyata di seri kali ini yang saya bawa itu berkaitan dengan wacana investigasi di tengah ekspansi dan akuisisi BNI gitu. Jadi bagaimana proyeksi harga saham BBNI gitu di tengah wacana investigasinya, ya di wacana investigasinya di tengah ekspansi dan akuisisi dari BNI ini sendiri. Dan pastinya konten ini saya buat disclaimer on ya, dan saya buat di tanggal 10 Juni 2021. Dan seri prediksi saham ini sih nggak terbatas oleh estimasi waktu tertentu, tidak, tapi semua akan kembali ke sisi fundamental dan juga sentimennya. Jadi kita akan fokuskan pada proyeksi harga sahamnya saja nantinya. Oke, jadi jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya, serta tinggalkan komen kalau Anda mengusulkan sebuah saham yang akan kita analisa. Nggak apa-apa, silakan tinggalkan di komen, atau juga menekan tombol loncengnya agar update dari konten channel YouTube Maulana Nurul Sobri, dan juga tekan tombol follow di podcast My Pod Story. Oke, kita langsung saja mulai dari prediksi saham. Wacana investigasi di tengah ekspansi dan akuisisi, proyeksi harga saham BBNI. Disclaimer on guys pastinya. Oke, saya mengucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan channel YouTube ini dan juga podcast My Pod Story. Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya. Oke, langsung saja. Di sini saya seperti biasa nanti saya menggunakan investing.com ya, dan juga menggunakan RHB Smart versi smartphone-nya untuk melihat rasio fundamentalnya. Tapi terlebih dahulu kita masuk ke ini ya, ke Google dulu ya. Sebenarnya sih guys, kalau boleh saya jujur sih, saya masih menurut sudut pandang saya ya. Nanti bisa teman-teman punya sudut pandang masing-masing, nggak apa-apa. Saham ini sih sebenarnya bisa sih di angka kisaran 9 ribuan mungkin. Tapi memang kemarin sih ternyata ada sentimen yang kurang enak gitu di saham BBNI. Ternyata saham BBNI ini mendapatkan sentimen negatif, yaitu ya di sini. Nanti teman-teman silakan diklik aja ya, di Google itu ada. Di 4 hari yang lalu itu ada berita nih, OJK diminta investigasi kredit BNI tanpa agunan untuk perusahaan batubara gitu. Jadi mereka ini, BNI ini, kalau kita ambil salah satu sumbernya dari emittennews.com ya kan, di sini yang berita ini terbit di tanggal 9 Juni 2022 kemarin ya. Tepatnya di hari Kamis gitu. Di sini saya teman-teman nanti baca sendirilah beritanya, nanti ada kok di sini ya guys ya. Jadi intinya sih di sini dewan itu anggota dewan di pusat itu meminta OJK untuk ya semacam menginvestigasi atau mengaudit lah gitu ya kan,
mengenai ini sih, mengenai apa namanya, kucuran dana kredit yang nilainya triliunan kabarnya di sini ya, ke sebuah perusahaan tambang ya, batu bara tadi itu. Jadi ada indikasi sih, dikhawatirkan ada indikasi yang bertentangan dengan prinsip kolateral gitu. Karena sudah yang kita ketahui, kalau teman-teman ingat tuh ya di materi masih SMP atau SMA ya mungkin sekarang, bagaimana prinsip-prinsip dari perbankan itu ya, seperti karakter ya 6C ini ya, untuk kelayakan calon debitur ya di sini 6C, yaitu karakter, capacity atau cash flow, capital, condition, collateral, dan constraint-nya. Ini juga menjadi isu bagi calon debitur itu sendiri gitu guys. Jadi ini yang menjadi topik dari apa namanya, dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR ya. Di sini Biarwati ya. Jadi beliau itu ini harus diinvestigasi nih gitu. Jangan sampai ini ya begini. Meskipun ini terkesan sentimen negatif ya ke saham, tapi ke saham BBNI terutama. Tapi ini kan sebenarnya pengen apa ya? Satu sisi kalau emang nantinya terjadi investigasi dari OJK dalam hal ini dan tidak ada temuan, tentunya tuh apa semakin menguatkan bahwasanya bisnis BNI ini masih baik gitu, masih sesuai dengan jalurnya lah. Jadi tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip 6C itu tadi yang disebutkan, salah satunya dalam hal ini kolateral itu tadi ya. Nah ini menjadikan nantinya ini kalau memang yang demikian nanti bisa menjadi sentimen positif nih di BBNI gitu. Oke, tapi memang untuk saat ini memang masih sebagai sentimen negatif ya, dan juga ini juga sih ditekan oleh kondisi pasar juga ya. Tapi overall sih nanti kita akan coba untuk meng-cross check kembali ke rasionya gitu. Karena apa guys, ternyata bulan Mei kemarin tepatnya guys ya, di tanggal 22 mungkin ya. Sebentar, ini apa yang saya nggak tahu ini. Bentar ya. Ternyata BBNI itu juga resmi ya tanggal 20 Mei, 20 Mei di sini mereka bukan sukses ya, tapi resmi mengakuisisi Bank Mayora gitu guys. Nah gitu ya kan, sesuai dengan surat di sini Dewan Komisioner OJK nomor Cap 66D sekian tanggal 28 April 2022. Jadi BNI ini menjadi pemegang saham pengendali Bank Mayora gitu guys. Dan ternyata ada rumor kembali gitu ya kan. Ada wacana lagi. Kalau yang tadi kan udah bukan wacana tapi udah terrealisasi ya. Ini bahwasannya BNI ini kabarnya dia juga mau merger, ternyata bukan akuisisi lagi tapi merger gitu. Jadi di tengah ekspansi bisnisnya juga yang ke Tokyo ya kan, BNI mulai masuk ke ranah mungkin daerah bisnis di Tokyo sana, di Jepang sana ya kan, untuk perluasan pasarnya ya kan. Dan juga ternyata DPR bukan ini, entah itu merger atau akuisisi, kita belum paham cara realnya. Nanti kita akan coba tunggu info lebih lanjut lah ya kan, karena kita fokusnya bukan ke sentimen aja tapi juga ke rasio gitu ya kan. Benarkah BTN bakal merger dengan BNI, atau di sini di financialbusiness.com nih justru DPR singgung isu soal BNI ingin akuisisi BTN. Nah itu, ini nanti perlu ya, namanya rumor ya, kita perlu mengikuti. Tapi dari rumor-rumor yang ada, beritanya, sentimen yang ada itu kan ya, itu bisa menjadi faktor market untuk profit taking gitu, atau semacam koreksi lah. Tapi apakah koreksinya wajar atau tidak, kita akan cross check langsung di rasio keuangannya di sini. Oke, kalau dari sentimennya teman-teman saya bisa menyimpulkan ya tadi ya, mulai dari OJK yang diminta untuk menginvestigasi BNI ya kan oleh BAKN DPR tadi, terus juga keberhasilan BNI juga yang sudah resmi mengakuisisi Bank Mayora. Dan ini ada dua isu. Yang pertama ekspansi BNI di pasar Jepang ya, dengan mulai masuk ke pusat bisnis di Tokyo, di ibu kota Jepang tadi. Dan juga adanya isu mengenai BNI akan mengakuisisi BTN atau mungkin akan merger nantinya. Kita nggak tahu, kita tunggu aja lah sebagai follower trader atau di saham tentunya ya kan. Oke, kita langsung saja masuk di sini. Nah di sini guys, bisa teman perhatikan, ingat ya, yang penting itu kalau mengenai rasio keuangan jangan lupa pastikan rasionya itu mulai dari 2 sampai
12 atau 2 sampai 11 lah rasionya. Jangan kurang dari 2, karena kalau kurang dari 2 itu rasio price earning rasionya itu terlalu rendah gitu. Tapi juga jangan lebih dari 12, atau kita toleransi sampai 15 kali lah. Ya kan, dari price earning rasionya gitu ya. Nah, ini BNI ini ternyata price earning rasionya itu di angka 9,77. Dan PBVS-nya ini 1,23 kali. Jadi range-nya kita udah masuk ya. Range PBVS itu 1 sampai 2 maksimal. Minimal 1, maksimal 2. Boleh kurang dari 1, tapi mepet-mepet lah 0,8 atau 0,9 lah lebih relevannya gitu. Bahasanya ini emiten atau saham ini layak untuk kita investasi gitu. Menjadikan media investasi kita, atau juga kalau mau trading berdasarkan based on fundamental. Nah, salah satunya dalam memilih sahamnya kita pakai rasio itu tadi. Oke, tinggal nanti kita lihat nih IPS-nya bagaimana nanti, ya kan? Nah, di sini saya nggak akan langsung menghitung harga wajarnya berapa. Jadi kita akan coba melihat dulu. Tahap kedua ya, step yang kedua adalah jangan sampai rasio pernya si emiten tadi itu lebih besar dari rasio industrinya. Kenapa? Kalau lebih tinggi dari industrinya itu artinya dia mungkin sepintas seperti market leader, tapi pada faktanya itu udah tergolong mahal gitu dibandingkan harga saham yang ada di industrinya atau sektornya gitu. Oke. Nah, di sini industrinya price earning rasionya 98,37 kali. Jauh banget dibandingkan BNI yang hanya senilai 9,77 kali price earning rasionya. Jauh banget guys di sini. Oke. Jadi ini masih aman gitu. Ya kan? Nah, tinggal kita mengadjust lagi, nanti kita lihat aja nanti bagaimana harga wajarnya. Oke. Kalau untuk price earning ratio itu masih tergolong menarik sih BNI ya. Ingat ya, ini berdasarkan fundamental ya. Saya nggak bilang ini kalau teknikal, nanti Anda bisa kombinasikan aja kapan waktu yang tepat untuk masuk. Oke. Nah, di sini price earning ratio-nya udah masuk ya. Jadi oke, menurut saya ini udah tergolong cukup sih. Cuman bisa teman-teman nanti pakai ROE juga sama ROA juga nggak masalah, atau ROI ya nggak masalah di sini. Oke, ROA-nya 1,96%, ROE 13,5%. Oke, kita coba cek. ROA 1,70%. Oke, ini masih menarik lah menurut saya. Oke, sebentar ya. Jadi masih di bawah, artinya ini masih bisa untuk BNI itu paling enggak rasio ROE atau ROA-nya untuk mendekati rasio industrinya. Oke, itu tadi. Dan sekarang mari kita coba cek lagi IPS-nya bagaimana. IPS-nya 8,9,88 kali dengan IPS 849,88. Maka dengan price earning ratio 9,77, berapa sih harga saham dari BBNI? Oke. Kita akan coba gitu untuk mengkalkulasikannya. Ternyata harga saham dari BBNI, maksudnya proyeksi harga saham BBNI, harga wajarnya itu, sekalipun dengan kondisi yang kita tahu tadi ya, sentimen sebelumnya, ternyata proyeksi harga saham BBNI kendati demikian, karena dengan rasio PER-nya, PBVS-nya juga masih layak untuk investasi, dan IPS-nya juga tergolong lumayan bagus ya, tinggi di sini 819,88 kali. Maka proyeksi harga saham BBNI ini di kisaran 9.416,67 rupiah per lembarnya. Nantinya harapannya ke sana bisa mencapai harga 9.416 ini tadi, dengan catatan sentimen-sentimen negatif seperti yang saya sebutkan tadi, kayak investigasi yang dari BHKN DPR yang diusulkan oleh BHKN tadi itu ke OJK ya, agar OJK menginvestigasi BNI itu tidak terbukti melanggar prinsip 6C atau dalam hal ini prinsip kolateralnya itu tadi. Itu akan menjadi sentimen positif bagi BNI, tapi sebaliknya bisa saja menjadi sentimen negatif apabila itu terbukti melanggar. Tapi kalau menurut saya pribadi sih nggak bisa iya bisa tidak, itu tergantung kondisi ya. Tapi kalau saya sih untuk sekelas BNI, menurut saya sih mungkin nggak mungkin lah seperti itu gitu ya kan. Tapi disclaimer on ya, ini pendapat pribadi saya, tapi nanti teman-teman tetap, harapan saya untuk memperdalam lagi hasanah wawasan investasi Anda dan juga trading, dan terutama di pasar modal, terutama dalam hal ini adalah saham. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi proyeksi harga saham BBNI atau ya harga wajarnya lah kurang lebih itu di kisaran 9.416,67 rupiah per lembarnya. Harusnya sih ke sana harganya. Tapi kapan pertanyaannya?
Anda harus memperdalam lagi technical analisisnya. Oke, untuk menentukan timingnya. Kalau Anda bertanya, valuasinya seperti inilah kurang lebihnya. Dan pesan saya tetap perdalam, dan terima kasih sudah nonton video ini. Dan bagi yang belum menekan tombol like, share, subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan update dari konten Maulana Nur Sobri, dan juga follow podcast My Pod Story. Oke, terima kasih. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, sekalipun udah mulai melepas masker, tapi yang belum vaksin yuk segera diselesaikan vaksin 1, 2 dan juga boosternya. Jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.